Perubahan metabolisme adalah realitas yang dihadapi setiap lansia. Makanan yang dulu memberikan energi kini justru menyebabkan keletihan, lonjakan gula darah tidak terduga, dan penurunan kewaspadaan mental. Lonjakan dan penurunan kadar gula darah menjadi masalah umum setelah usia 60 tahun. Kondisi ini bukan hanya mengganggu kenyamanan tetapi juga memberikan risiko kesehatan jangka panjang yang sering diabaikan. Terdapat keterkaitan kuat antara konsumsi karbohidrat berlebih dengan berbagai gangguan kesehatan pada lansia. Masalahnya, sebagian besar makanan populer justru mengandung tinggi karbohidrat dan gula tersembunyi. Solusinya ada pada makanan yang selama ini dianggap terlarang karena kadar lemaknya. Ironisnya, makanan rendah karbohidrat dan bebas gula inilah yang dapat menjaga stabilitas energi, kejernihan pikiran, dan kemandirian lansia. Dalam paparan ini, saya akan mengungkap 8 makanan optimal untuk lansia yang ingin menjaga kesehatan tanpa karbohidrat berlebih dan gula tambahan. Termasuk satu makanan kontroversial yang dapat melindungi lansia dari tekanan darah tinggi. Jika informasi ini terasa bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like dan bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Pastikan juga untuk subscribe agar tidak ketinggalan tips kesehatan lansia lainnya yang kami bagikan secara berkala. Memasuki usia 60 tahun, tubuh mengalami perubahan signifikan dalam cara memproses dan memanfaatkan nutrisi. Pola makan yang sama yang mungkin telah menjaga kita tetap bugar dan energik di usia muda, kini dapat menyebabkan ketidaknyamanan, kembung, dan kelelahan yang tidak dapat dijelaskan. Penurunan produksi enzim pencernaan, perubahan komposisi mikrobioma usus, dan penurunan efisiensi metabolisme secara keseluruhan membuat lansia lebih sensitif terhadap efek negatif dari makanan tinggi karbohidrat dan gula tambahan. Peradangan kronis menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi lansia, seringkali dipicu oleh konsumsi makanan olahan dan karbohidrat sederhana yang berlebihan. Peradangan ini tidak hanya memengaruhi persendian dan mobilitas, tetapi juga berdampak pada kesehatan jantung, fungsi kognitif, dan bahkan kemampuan tubuh untuk melawan infeksi. Kondisi ini menciptakan lingkaran setan, di mana peradangan menyebabkan ketidaknyamanan, yang kemudian membatasi aktivitas fisik, yang pada gilirannya memperburuk kondisi kesehatan secara keseluruhan. Resistensi insulin meningkat secara alami seiring bertambahnya usia, membuat pengendalian gula darah menjadi lebih menantang bagi lansia. Ketika sel-sel menjadi kurang responsif terhadap insulin, tubuh memproduksi lebih banyak hormon ini untuk mengkompensasi, menciptakan beban tambahan pada pankreas dan menyebabkan fluktuasi gula darah yang dapat dirasakan sebagai perubahan energi drastis, gangguan suasana hati, dan bahkan masalah kognitif jangka pendek seperti kebingungan atau kesulitan berkonsentrasi. Tanpa intervensi, kondisi ini dapat berkembang menjadi prediabetes atau diabetes tipe 2. Perubahan komposisi tubuh pada lansia, khususnya penurunan massa otot, sarkopenia, dan peningkatan proporsi lemak tubuh, menciptakan tantangan metabolik tersendiri. Massa otot yang berkurang berarti menurunnya kapasitas tubuh untuk menggunakan glukosa, sementara peningkatan lemak visceral dikaitkan dengan resistensi insulin yang lebih besar. Kondisi ini diperburuk oleh pola makan tinggi karbohidrat olahan yang umum dalam diet modern, menciptakan siklus penurunan kesehatan yang dapat mempercepat proses penuaan dan meningkatkan risiko berbagai penyakit kronis. Penelitian terkini dalam bidang nutrisi geriatrik menunjukkan pergeseran paradigma penting, fokus dari pembatasan kalori total menuju komposisi makronutrien yang optimal. Para ahli kini mengakui bahwa kualitas kalori sama pentingnya dengan kuantitasnya, terutama bagi lansia. Diet rendah karbohidrat, moderat protein, dan cukup lemak sehat telah menunjukkan manfaat signifikan dalam stabilisasi gula darah, pengurangan peradangan, peningkatan fungsi kognitif, dan bahkan perbaikan parameter kardiovaskular pada populasi lanjut usia, membuka jalan untuk pendekatan nutrisi yang lebih presisi dalam mendukung penuaan sehat. 1. Sayuran berdaun hijau seperti bayam dan kangkung menjadi pilihan utama dalam daftar makanan optimal untuk lansia. Dengan kandungan karbohidrat yang nyaris tidak ada dan tanpa gula tambahan, makanan ini menjadi sumber nutrisi padat yang ideal bagi tubuh yang mengalami perubahan metabolik seiring pertambahan usia. Secangkir bayam mentah hanya mengandung sekitar 1 gram karbohidrat, sebagian besar dalam bentuk serat yang tidak menyebabkan lonjakan gula darah. Meski demikian, dalam jumlah minimal ini, bayam menyimpan konsentrasi vitamin A, C, dan K yang luar biasa, 3 nutrisi esensial yang berperan dalam menjaga kekebalan tubuh, regenerasi sel, dan kekuatan tulang. Vitamin K yang berlimpah dalam sayuran berdaun hijau memiliki peran vital dalam kesehatan tulang lansia yang sering terabaikan.
Vitamin ini membantu mengaktifkan protein osteocalcin yang bertanggung jawab mengikat kalsium ke dalam matriks tulang. Tanpa cukup vitamin K, kalsium yang dikonsumsi tidak dapat dimanfaatkan secara optimal, meningkatkan risiko osteoporosis dan fraktur yang menjadi momok bagi lansia. Sayuran berdaun hijau juga mengandung folat dalam jumlah signifikan, nutrisi penting untuk produksi sel darah merah dan sintesis DNA. Bagi lansia, kecukupan folat dikaitkan dengan penurunan risiko anemia, penyakit kardiovaskular, dan bahkan gangguan kognitif. Satu porsi kangkung yang ditumis ringan dapat menyumbang hampir sepertiga kebutuhan folat harian tanpa menambahkan beban karbohidrat yang berarti. Kandungan lutein dan zeaxanthin dalam bayam dan kangkung menawarkan perlindungan khusus bagi kesehatan mata lansia. Kedua karotenoid ini terakumulasi di retina dan berfungsi sebagai filter alami terhadap cahaya biru berbahaya, sekaligus sebagai antioksidan yang melindungi sel-sel mata dari kerusakan oksidatif. Konsumsi rutin sayuran hijau dapat mengurangi risiko degenerasi makula terkait usia, penyebab utama gangguan penglihatan pada populasi lanjut usia. Magnesium, mineral yang ditemukan berlimpah dalam sayuran berdaun hijau, memainkan peran krusial dalam lebih dari 300 reaksi enzimatik dalam tubuh, termasuk produksi energi seluler, regulasi tekanan darah, dan fungsi otot serta saraf. Defisiensi magnesium umum terjadi pada lansia dan dapat memanifestasikan diri sebagai kelelahan, kram otot, atau gangguan tidur. Secangkir bayam rebus menyediakan sekitar 157 mg magnesium, hampir separuh kebutuhan harian rata-rata. Nitrat alami yang terkandung dalam sayuran hijau, terutama bayam, memiliki manfaat kardiovaskular yang signifikan. Dalam tubuh, nitrat dikonversi menjadi nitrit dan kemudian menjadi oksida nitrat, molekul yang membantu melebarkan pembuluh darah dan meningkatkan aliran darah. Penelitian menunjukkan bahwa konsumsi rutin makanan kaya nitrat dapat menurunkan tekanan darah, mengurangi kekakuan arteri, dan meningkatkan performa olahraga, 3 manfaat penting untuk menjaga kualitas hidup di usia senja. Serat larut yang terkandung dalam sayuran berdaun hijau berperan penting dalam mengelola kadar gula darah dan kesehatan pencernaan lansia. Serat ini memperlambat penyerapan glukosa ke dalam aliran darah, mencegah lonjakan tajam yang berbahaya bagi mereka dengan sensitivitas insulin yang menurun. Selain itu, serat larut juga berfungsi sebagai prebiotik, makanan bagi bakteri menguntungkan dalam usus yang membantu menjaga sistem kekebalan tubuh tetap optimal. Untuk memaksimalkan manfaat sayuran hijau, variasi metode persiapan menjadi kunci. Mengonsumsi sebagian dalam bentuk mentah, salad, mempertahankan enzim dan vitamin yang sensitif terhadap panas, sementara menumis ringan dengan minyak zaitun dapat meningkatkan penyerapan vitamin larut lemak seperti A, E, dan K. Menambahkan perasan lemon atau cuka ke sayuran hijau tidak hanya meningkatkan rasa tetapi juga membantu penyerapan zat besi non-heme yang berlimpah dalam sayuran ini. Integrasi sayuran berdaun hijau ke dalam menu harian lansia dapat dimulai dengan langkah sederhana. Mengganti separuh porsi nasi atau roti dengan secangkir bayam atau kangkung ditumis dapat mengurangi beban karbohidrat secara signifikan sambil meningkatkan densitas nutrisi. Pendekatan bertahap ini menghindari perubahan drastis yang sering menjadi hambatan kepatuhan pola makan baru, memungkinkan adaptasi sistem pencernaan dan preferensi rasa secara gradual. 2 sayuran non-tepung seperti brokoli dan kembang kol menawarkan alternatif rendah karbohidrat yang optimal bagi lansia. Berbeda dengan sayuran bertepung seperti kentang atau jagung yang dapat meningkatkan kadar gula darah secara signifikan, brokoli dan kembang kol memiliki indeks glikemik rendah dan kaya serat yang mendukung kesehatan metabolik di usia lanjut. Kandungan serat dalam brokoli dan kembang kol berperan sebagai moderator gula darah alami. Dalam 100 gram brokoli terdapat sekitar 2,6 gram serat total, dengan kombinasi serat larut dan tidak larut yang ideal. Serat larut memperlambat pencernaan dan penyerapan glukosa, sementara serat tidak larut mendukung kesehatan pencernaan secara keseluruhan. Kombinasi ini menciptakan respons glikemik yang stabil, esensial bagi lansia dengan sensitivitas insulin yang menurun. Senyawa sulforaphane dalam brokoli menjadi keunggulan nutrisi yang tidak dapat diabaikan. Senyawa bioaktif ini dihasilkan ketika jaringan brokoli mengalami kerusakan, seperti saat dikunyah atau dipotong, dan memiliki sifat antiinflamasi serta antioksidan yang kuat. Penelitian menunjukkan bahwa sulforaphane dapat meningkatkan kemampuan detoksifikasi hati, melindungi sel-sel dari kerusakan oksidatif, dan bahkan menunjukkan potensi anti kanker, menjadikannya nutrisi penting dalam mendukung kesehatan jangka panjang lansia. Vitamin K dalam kembang kol dan brokoli tidak hanya mendukung kesehatan tulang tetapi juga memainkan peran penting dalam koagulasi darah. Seiring bertambahnya usia, keseimbangan sistem koagulasi menjadi lebih penting,
terutama bagi lansia yang mengonsumsi obat pengencer darah. Satu porsi brokoli kukus, sekitar 150 gram, dapat menyediakan lebih dari 100% kebutuhan vitamin K harian, mendukung sistem koagulasi yang optimal tanpa menambahkan beban karbohidrat yang berarti. Kembang kol dan brokoli juga kaya akan kolin, nutrisi yang diakui sebagai esensial dalam menjaga fungsi kognitif dan kesehatan hati. Kolin berperan sebagai prekursor neurotransmitter asetilkolin, yang penting untuk memori dan fungsi otot. Seiring bertambahnya usia, kebutuhan kolin meningkat sementara kemampuan tubuh untuk memproduksinya sendiri menurun. Mengonsumsi sayuran cruciferous ini secara teratur dapat membantu mengatasi defisiensi kolin yang sering terjadi pada populasi lanjut usia. Potensi antiinflamasi dari brokoli dan kembang kol berasal dari kandungan indole 3 carbinol dan camphorol, dua senyawa fitokimia yang telah terbukti mengurangi penanda peradangan dalam tubuh. Peradangan kronis tingkat rendah dikaitkan dengan berbagai penyakit terkait usia, termasuk penyakit jantung, diabetes, dan gangguan kognitif. Mengonsumsi sayuran cruciferous ini secara teratur dapat membantu menekan peradangan sistemik, mendukung kesehatan jangka panjang dan kualitas hidup lansia. Kreativitas dalam persiapan brokoli dan kembang kol menjadi kunci untuk memastikan konsumsi yang konsisten. Metode pemanggangan dengan sedikit minyak zaitun dan bumbu seperti bawang putih atau lemon dapat menghasilkan tekstur renyah dan rasa karamelisasi yang menggugah selera. Pengolahan dengan suhu tinggi dalam waktu singkat ini juga membantu mempertahankan nutrisi sambil mengurangi senyawa goitrogenik yang dapat mengganggu fungsi tiroid jika dikonsumsi dalam jumlah sangat besar. Kandungan kalium dalam kedua sayuran ini menawarkan manfaat tambahan bagi kesehatan kardiovaskular lansia. Kalium membantu mengimbangi efek natrium dalam tubuh, mendukung tekanan darah yang sehat dan fungsi otot jantung yang optimal. Seiring bertambahnya usia, kepekaan tubuh terhadap natrium meningkat, menjadikan asupan kalium yang cukup semakin penting. Satu porsi brokoli kukus menyediakan sekitar 450 mg kalium, kontribusi signifikan terhadap kebutuhan harian. Bagi lansia dengan kondisi pencernaan sensitif, teknik persiapan yang tepat dapat memaksimalkan tolerabilitas brokoli dan kembang kol. Mengukus hingga tekstur yang tepat, tidak terlalu keras namun tidak terlalu lembek, dan menggabungkannya dengan sumber lemak sehat seperti minyak zaitun atau alpukat dapat membantu menetralisir komponen yang potensial menyebabkan gas. Fermentasi sayuran ini, seperti dalam kimchi brokoli, juga dapat meningkatkan kemudahan pencernaan sambil menambahkan manfaat probiotik. Implementasi rutin brokoli dan kembang kol dalam menu harian dapat dimulai dengan substitusi sederhana. Mengganti nasi, pasta, atau kentang dengan beras kembang kol, atau mash brokoli, dapat mengurangi beban karbohidrat secara dramatis sambil mempertahankan kepuasan tekstural. Pendekatan ini tidak hanya mendukung stabilitas gula darah tetapi juga secara signifikan meningkatkan asupan nutrisi mikro dan senyawa fitokimia yang penting untuk kesehatan optimal di usia lanjut. 3. Ikan berminyak seperti salmon dan makarel menjadi sumber protein berkualitas tinggi tanpa karbohidrat yang ideal bagi lansia. Tidak hanya menyediakan protein lengkap untuk mempertahankan massa otot yang sering menurun seiring usia, ikan-ikan ini juga kaya akan asam lemak omega 3 yang memiliki manfaat kesehatan komprehensif bagi populasi lanjut usia. Asam lemak omega 3, khususnya EPA, asam eicosapentaenat, dan DHA, asam docosahexaenoat, yang ditemukan dalam ikan berminyak, memiliki sifat antiinflamasi yang kuat. Peradangan kronis merupakan faktor utama dalam perkembangan berbagai penyakit terkait usia, dari penyakit jantung hingga artritis dan kemunduran kognitif. Konsumsi rutin ikan berminyak telah terbukti mengurangi penanda peradangan dalam darah, membantu melindungi pembuluh darah, persendian, dan bahkan jaringan otak dari kerusakan inflamasi jangka panjang. DHA, yang merupakan komponen struktural utama membran sel otak, berperan vital dalam menjaga fungsi kognitif lansia. Sekitar 60% dari berat kering otak terdiri dari lemak, dengan DHA sebagai asam lemak dominan di jaringan otak. Penelitian menunjukkan bahwa lansia dengan kadar DHA yang lebih tinggi cenderung mempertahankan volume otak yang lebih besar dan menunjukkan penurunan kognitif yang lebih lambat dibandingkan mereka dengan kadar DHA rendah. Menjadikan ikan berminyak sebagai makanan cerdas untuk penuaan. Manfaat kardiovaskular dari ikan berminyak sangat relevan bagi populasi lanjut usia yang menghadapi peningkatan risiko penyakit jantung. Omega 3 dalam salmon dan makarel membantu menurunkan trigliserida, meningkatkan kadar HDL, kolesterol baik, mengurangi pembentukan plak arteri, dan mengatur detak jantung. Konsumsi 2 porsi ikan berminyak per minggu telah dikaitkan dengan penurunan risiko kematian akibat penyakit jantung hingga 36%,
menjadikannya intervensi nutrisi yang sangat efektif untuk kesehatan jantung lansia. Protein dalam ikan berminyak memiliki profil asam amino yang optimal untuk mempertahankan dan membangun massa otot. Aspek yang sangat penting mengingat risiko sarkopenia, hilangnya massa otot, yang meningkat di usia lanjut. Setiap 100 gram salmon menyediakan sekitar 20 gram protein berkualitas tinggi dengan bioavailabilitas yang lebih baik dibandingkan sumber protein nabati. Protein ini dikombinasikan dengan lemak omega-3 antiinflamasi, menciptakan lingkungan anabolik yang mendukung pemeliharaan otot bahkan saat aktivitas fisik menurun. Kandungan vitamin D dalam ikan berminyak menawarkan manfaat tambahan yang signifikan bagi lansia. Vitamin D berperan dalam menjaga kesehatan tulang, fungsi imun, dan bahkan kesehatan mental. Defisiensi vitamin D sangat umum di kalangan populasi lanjut usia karena berkurangnya sintesis kulit, terbatasnya paparan sinar matahari, dan penurunan efisiensi konversi di ginjal. Salmon liar mengandung sekitar 600,100 IU vitamin D per 100 gram, menjadikannya salah satu sumber alami terbaik dari nutrisi esensial ini. Selenium, mineral penting yang berlimpah dalam ikan berminyak, berperan krusial dalam fungsi tiroid dan sistem antioksidan tubuh. Tiroid yang berfungsi optimal sangat penting untuk metabolisme energi, regulasi suhu tubuh, dan fungsi kognitif. Semua aspek yang dapat menurun di usia lanjut. Seporsi makerel, sekitar 100 gram, dapat menyediakan lebih dari 100% kebutuhan selenium harian, mendukung fungsi tiroid yang optimal dan memberikan perlindungan antioksidan tanpa berkontribusi terhadap beban karbohidrat. Kemudahan pencernaan ikan berminyak menjadikannya pilihan protein ideal bagi lansia yang sering mengalami perubahan fungsi pencernaan. Dibandingkan dengan protein daging merah yang memerlukan waktu lebih lama untuk dicerna dan dapat menyebabkan ketidaknyamanan pencernaan, protein ikan dipecah lebih mudah dan diserap lebih efisien. Tekstur yang lembut, terutama ketika dimasak dengan benar, juga bermanfaat bagi lansia dengan masalah gigi atau gusi yang umum terjadi di usia lanjut. Fleksibilitas kuliner ikan berminyak memudahkan integrasinya ke dalam pola makan lansia. Salmon dan makerel dapat dipersiapkan dengan berbagai metode memasak, dari panggang, kukus, hingga rebus, sesuai dengan preferensi dan kemampuan memasak. Bahkan pilihan convenient seperti salmon kalengan tetap menyimpan sebagian besar manfaat nutrisi, menawarkan solusi praktis bagi lansia dengan keterbatasan energi atau kemampuan untuk menyiapkan makanan segar setiap hari. Untuk memaksimalkan manfaat kesehatan dan meminimalkan kekhawatiran, pilihlah ikan berminyak dari sumber berkelanjutan dan dengan kadar merkuri rendah. Salmon liar Alaska, sarden, dan makerel kecil umumnya memiliki kadar merkuri yang lebih rendah sambil mempertahankan profil nutrisi yang menguntungkan. Variasikan jenis ikan berminyak yang dikonsumsi untuk mendapatkan spektrum nutrisi yang lebih luas dan menghindari potensi akumulasi kontaminan apapun dari satu sumber. Dengan pendekatan ini, ikan berminyak dapat menjadi bagian aman dan sangat bermanfaat dari diet rendah karbohidrat lansia. 4. Telur, makanan yang pernah dikritik selama dekade karena kandungan kolesterolnya, kini diakui sebagai salah satu sumber nutrisi paling komprehensif untuk lansia. Bebas karbohidrat dan gula, telur menyediakan protein berkualitas tinggi yang mudah dicerna, menjadikannya pilihan makanan ideal untuk mendukung massa otot dan kesehatan umum di usia lanjut. Satu butir telur ukuran besar hanya mengandung kurang dari 1 gram karbohidrat, tanpa gula, namun menyediakan sekitar 6 gram protein lengkap dengan semua asam amino esensial dalam proporsi ideal. Protein ini memiliki nilai biologis tertinggi di antara semua sumber makanan, artinya tubuh dapat menggunakannya dengan efisiensi maksimal untuk memperbaiki jaringan dan membangun massa otot. Aspek yang semakin penting seiring bertambahnya usia dan risiko sarkopenia meningkat. Kandungan kolin dalam telur menawarkan manfaat kognitif signifikan bagi lansia. Satu butir telur menyediakan sekitar 147 mg kolin, hampir sepertiga dari kebutuhan harian. Kolin berperan sebagai prekursor asetilkolin, neurotransmitter penting untuk memori dan fungsi kognitif lainnya. Studi menunjukkan bahwa asupan kolin yang cukup dikaitkan dengan kinerja kognitif yang lebih baik dan penurunan risiko gangguan kognitif pada populasi lanjut usia. Lutein dan zeaxanthin, dua karotenoid yang terkonsentrasi dalam kuning telur, memiliki peran penting dalam kesehatan mata lansia. Kedua antioksidan ini terakumulasi di makula, bagian retina yang bertanggung jawab untuk penglihatan sentral, di mana mereka menyaring cahaya biru berbahaya dan melindungi sel-sel mata dari kerusakan oksidatif. Asupan lutein dan zeaxanthin yang adekuat dikaitkan dengan risiko lebih rendah untuk degenerasi makula terkait usia, penyebab utama kebutaan pada lansia. Kolesterol dalam telur, yang selama bertahun-tahun menjadi subjek kontroversi, kini dipahami dalam konteks yang lebih lengkap.
Penelitian terbaru menunjukkan bahwa kolesterol makanan memiliki efek minimal pada kolesterol darah bagi sebagian besar orang. Bahkan, kuning telur mengandung fosfolipid seperti fosfatidilkolin yang sebenarnya dapat meningkatkan profil lipid. Untuk lansia tanpa kondisi genetik spesifik yang memengaruhi metabolisme kolesterol, telur dapat menjadi bagian sehat dari diet seimbang. Vitamin D yang terdapat dalam kuning telur menjadi keuntungan tambahan untuk kesehatan lansia. Meskipun tidak sekaya ikan berminyak, telur dari ayam yang diberi makan khusus dapat mengandung hingga 6% dari kebutuhan vitamin D harian per butir. Mengingat prevalensi tinggi defisiensi vitamin D pada populasi lanjut usia dan peran pentingnya dalam kesehatan tulang, fungsi imun, dan bahkan suasana hati, setiap kontribusi terhadap asupan total menjadi signifikan. Yodium dan selenium, dua mineral penting untuk fungsi tiroid yang optimal, tersedia dalam jumlah yang baik dalam telur. Tiroid yang berfungsi dengan baik sangat penting untuk regulasi metabolisme, energi, dan bahkan kognitif. Satu telur besar mengandung sekitar 16% kebutuhan selenium harian dan 11% kebutuhan yodium harian, menjadikannya pendukung kesehatan tiroid yang efektif tanpa menambahkan beban karbohidrat apapun. Fleksibilitas kuliner telur menjadikannya pilihan praktis untuk lansia dengan berbagai preferensi rasa dan kemampuan memasak. Dari metode sederhana seperti telur rebus atau telur dadar hingga pilihan yang lebih elaboratif seperti frittata kaya sayuran, telur dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan keterampilan individu. Metode persiapan yang berbeda juga dapat memudahkan lansia dengan masalah gigi atau kesulitan mengunyah untuk tetap mendapatkan nutrisi berkualitas tinggi. Kombinasi telur dengan sayuran hijau menciptakan sinergi nutrisi yang optimal. Lemak dalam kuning telur meningkatkan penyerapan vitamin larut lemak dan karotenoid dari sayuran, sementara serat dari sayuran membantu memperlambat pencernaan protein telur, memberikan rasa kenyang yang lebih lama. Omelet bayam dengan sedikit keju, misalnya, menyediakan protein berkualitas tinggi, antioksidan pelindung mata, kalsium untuk tulang, dan hampir tidak ada karbohidrat yang dapat mengganggu stabilitas gula darah. Efisiensi ekonomi telur menjadikannya pilihan nutrisi yang terjangkau untuk lansia dengan anggaran terbatas. Dibandingkan dengan sumber protein hewani lainnya, telur menawarkan rasio nutrisi per biaya yang sangat tinggi. Umur simpannya yang relatif panjang dan kemudahan penyimpanan juga menguntungkan bagi lansia yang mungkin memiliki keterbatasan dalam berbelanja secara teratur. Dengan memilih telur sebagai sumber protein utama, lansia dapat mengoptimalkan asupan nutrisi mereka tanpa membebani anggaran. Jika Anda merasakan manfaat dari informasi ini, tekan tombol like dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak konten kesehatan berkualitas. Kami berkomitmen menyajikan informasi yang dapat meningkatkan kualitas hidup Anda di masa emas. 5 kacang-kacangan dan biji-bijian seperti almond dan biji chia menawarkan solusi camilan optimal bagi lansia yang menjalani pola makan rendah karbohidrat. Meskipun mengandung beberapa karbohidrat, sebagian besar berasal dari serat yang tidak menyebabkan lonjakan gula darah, membuat makanan ini menjadi pilihan yang lebih baik dibandingkan camilan olahan kaya karbohidrat sederhana. Almond menyediakan kombinasi ideal antara protein, lemak sehat, dan serat. Dalam 28 gram, sekitar 23 butir, almond, terdapat 6 gram protein, 14 gram lemak, mayoritas tak jenuh tunggal yang baik untuk jantung, dan 3,5 gram serat. Komposisi makronutrien ini menghasilkan efek minimal pada gula darah sambil memberikan energi berkelanjutan, mencegah fluktuasi energi yang sering dialami lansia setelah mengonsumsi camilan tinggi karbohidrat. Kandungan magnesium dalam kacang almond sangat signifikan bagi kesehatan lansia. 1 ons almond menyediakan sekitar 80 mg magnesium, sekitar 20% dari kebutuhan harian. Defisiensi magnesium umum terjadi pada populasi lanjut usia dan telah dikaitkan dengan kram otot, insomnia, kelelahan, dan bahkan aritmia jantung. Asupan magnesium yang adekuat melalui konsumsi rutin almond dapat membantu mengurangi risiko berbagai ketidaknyamanan yang sering dianggap sebagai bagian tak terelakkan dari penuaan. Biji chia, meskipun kecil ukurannya, menawarkan profil nutrisi yang mengesankan untuk lansia. 2 sendok makan biji chia mengandung sekitar 4 gram protein, 8,6 gram lemak, mayoritas asam lemak omega 3, dan 9,8 gram serat. Kombinasi unik ini memberikan rasa kenyang yang bertahan lama dengan dampak minimal pada kadar insulin, menjadikannya camilan ideal atau tambahan makanan bagi lansia yang mengelola berat badan atau kesehatan metabolik. Kemampuan biji chia menyerap cairan hingga 10 kali beratnya membawa manfaat ganda bagi lansia. Pertama, ekspansi ini menciptakan sensasi kenyang lebih lama, membantu mengendalikan porsi dan mencegah makan berlebihan. Kedua,
Sifat gel yang terbentuk ketika biji chia bersentuhan dengan cairan membantu melambatkan pencernaan karbohidrat lain dalam makanan, menciptakan efek penstabil gula darah yang dapat bertahan selama berjam-jam setelah konsumsi. Kandungan kalsium dalam kacang almond dan biji chia menawarkan dukungan penting untuk kesehatan tulang lansia. 2 sendok makan biji chia mengandung sekitar 179 mg kalsium, sementara 1 ons almond menyumbang sekitar 76 mg. Mengingat penurunan penyerapan kalsium dan peningkatan risiko osteoporosis yang terjadi seiring usia, setiap sumber kalsium non-susu menjadi berharga, terutama bagi lansia dengan intoleransi laktosa atau mereka yang mengurangi konsumsi produk susu. Vitamin E dalam kacang almond berperan sebagai antioksidan kuat yang melindungi sel-sel dari kerusakan oksidatif. 1 ons almond menyediakan sekitar 7,3 mg vitamin E, hampir separuh dari kebutuhan harian. Lansia secara khusus mendapat manfaat dari perlindungan antioksidan ini karena akumulasi kerusakan oksidatif selama bertahun-tahun berkontribusi pada berbagai kondisi terkait usia. Penelitian menunjukkan bahwa konsumsi rutin makanan kaya vitamin E dikaitkan dengan fungsi kognitif yang lebih baik dan risiko lebih rendah untuk penyakit neurodegeneratif. Fleksibilitas kuliner kacang-kacangan dan biji-bijian memudahkan integrasinya ke dalam pola makan sehari-hari. Almond dapat dikonsumsi utuh sebagai camilan, diiris untuk menambah tekstur pada salad, atau digiling menjadi tepung almond untuk menggantikan tepung berbasis gandum dalam resep rendah karbohidrat. Biji chia dapat ditambahkan ke smoothie, yogurt, atau direndam semalaman dalam susu almond untuk membuat puding chia yang lezat dan bergizi tanpa lonjakan gula darah. Keterjangkauan dan kemudahan penyimpanan menjadikan kacang-kacangan dan biji-bijian pilihan praktis untuk lansia. Dengan umur simpan yang panjang dan tidak memerlukan refrigerasi, makanan ini dapat disimpan di berbagai lokasi yang mudah diakses. Mobil, tas, laci meja, untuk memberikan alternatif sehat ketika kelaparan menyerang. Pendekatan ini membantu lansia menghindari godaan makanan olahan tinggi gula yang sering dikonsumsi karena kemudahan akses saat energi rendah. Untuk memaksimalkan manfaat dan meminimalkan dampak potensial negatif, porsi dan persiapan kacang-kacangan dan biji-bijian perlu diperhatikan dengan seksama. Bagi lansia yang sangat membatasi karbohidrat, moderasi tetap penting. 1 porsi kecil, sekitar 1 ons almond atau 1-2 sendok makan biji chia, sudah cukup untuk mendapatkan manfaat nutrisi. Merendam, menghangatkan, atau memanggang ringan dapat meningkatkan kemudahan pencernaan dan mengurangi faktor antinutrisi seperti asam fitat yang dapat menghambat penyerapan mineral tertentu. 6. Alpukat, buah yang sering disalahpahami karena kandungan lemaknya yang tinggi, sebenarnya menjadi sekutu berharga bagi lansia yang menjalani pola makan rendah karbohidrat. Dengan sekitar 9 gram karbohidrat dalam 1 buah sedang, di mana 7 gram diantaranya adalah serat, alpukat memberikan dampak minimal pada kadar gula darah sambil menyediakan nutrisi penting untuk penuaan sehat. Profil lemak alpukat menjadikannya istimewa untuk kesehatan kardiovaskular lansia. Hampir 70% dari lemak dalam alpukat adalah lemak tak jenuh tunggal, terutama asam oleat yang juga ditemukan dalam minyak zaitun. Jenis lemak ini telah terbukti meningkatkan kadar HDL, kolesterol baik, sambil menurunkan LDL, kolesterol jahat, dan trigliserida, menciptakan profil lipid yang lebih menguntungkan tanpa memerlukan obat-obatan yang mungkin memiliki efek samping pada populasi lanjut usia. Kemampuan alpukat dalam mengoptimalkan penyerapan nutrisi dari makanan lain membuatnya menjadi superfood sejati untuk lansia. Banyak nutrisi penting, termasuk vitamin A, D, E, K, dan berbagai karotenoid, memerlukan lemak untuk penyerapan optimal. Menambahkan alpukat ke salad sayuran dapat meningkatkan penyerapan karotenoid hingga 15 kali lipat, memaksimalkan manfaat nutrisi dari makanan rendah karbohidrat lainnya dalam diet. Kandungan potasium dalam alpukat menjadikannya pendukung alami kesehatan tekanan darah. 1 buah alpukat sedang mengandung sekitar 690 mg potasium, lebih tinggi daripada pisang yang sering dipromosikan untuk kandungan mineralnya ini. Potasium membantu menyeimbangkan efek natrium dalam tubuh, mendukung tekanan darah yang sehat dan fungsi otot jantung yang optimal. Manfaat ini sangat relevan bagi lansia yang cenderung lebih sensitif terhadap efek hipertensi dari asupan natrium berlebih. Serat dalam alpukat, terutama serat larut seperti pektin, memberikan manfaat ganda bagi kesehatan metabolik lansia. Selain memperlambat pencernaan dan mencegah lonjakan gula darah, serat ini juga berperan sebagai prebiotik, makanan bagi bakteri menguntungkan dalam usus. Mikrobioma usus yang sehat semakin diakui sebagai komponen penting dalam kesehatan holistik, memengaruhi segala hal dari fungsi kekebalan hingga kesehatan mental, kedua aspek yang dapat menurun di usia lanjut.
Lutein dalam alpukat menawarkan perlindungan khusus untuk kesehatan mata lansia. Dengan sekitar 271 mcg lutein per 100 gram, alpukat membantu melindungi mata dari kerusakan akibat paparan cahaya biru dan stres oksidatif, mengurangi risiko degenerasi makula terkait usia dan katarak. Mengingat bahwa masalah penglihatan secara signifikan dapat memengaruhi kemandirian dan kualitas hidup lansia, sumber lutein alami seperti alpukat menjadi komponen penting dalam nutrisi preventif. Vitamin E dalam alpukat, sebagai antioksidan kuat, membantu melindungi membran sel dari kerusakan oksidatif. Satu buah alpukat sedang mengandung sekitar 2,7 mg vitamin E, sekitar 18% dari kebutuhan harian. Penelitian menunjukkan bahwa asupan vitamin E yang adekuat dikaitkan dengan risiko lebih rendah untuk penyakit Alzheimer dan jenis demensia lainnya, serta penurunan lebih lambat dalam fungsi kognitif yang berhubungan dengan usia normal, menjadikan alpukat pilihan cerdas untuk kesehatan otak jangka panjang. Tekstur lembut dan rasa yang netral menjadikan alpukat makanan yang ideal bagi lansia dengan masalah gigi atau kesulitan mengunyah. Mudah dihaluskan atau dihancurkan, alpukat dapat digunakan sebagai pengganti mentega atau mayones pada sandwich, sebagai dasar untuk saus dan dressing, atau bahkan sebagai bahan utama dalam dessert rendah karbohidrat. Fleksibilitas kuliner ini membantu lansia mendapatkan nutrisi berkualitas tinggi tanpa mengorbankan kenyamanan atau kesenangan makan. Untuk lansia yang mengelola berat badan, alpukat menawarkan kombinasi unik rasa kenyang dan nutrisi padat. Meskipun tinggi kalori, sekitar 240 kalori per buah sedang, penelitian menunjukkan bahwa mengonsumsi setengah alpukat dengan makan siang meningkatkan rasa kenyang dan mengurangi keinginan makan hingga 5 jam setelahnya. Efek ini membantu lansia mengurangi konsumsi kalori total tanpa mengalami kelaparan atau kelelahan yang dapat terjadi dengan diet restriktif. Dalam mengintegrasikan alpukat ke dalam diet lansia, kreativitas dan kesederhanaan dapat berjalan seiring. Dari pilihan sederhana seperti setengah alpukat dengan perasan lemon dan sedikit garam, hingga opsi lebih kreatif seperti mousse coklat berbahan dasar alpukat, menggunakan kakao bubuk dan pemanis rendah karbohidrat, buah berlemak ini dapat disesuaikan dengan berbagai preferensi rasa. Porsi yang disarankan adalah setengah hingga 1 alpukat per hari, memberikan nutrisi optimal sambil tetap menjaga asupan kalori seimbang. 7. Minyak zaitun, cairan emas dari Mediterania, menawarkan solusi nutrisi tanpa karbohidrat yang telah mendukung penuaan sehat selama berabad-abad. Tanpa kandungan karbohidrat atau gula sama sekali, minyak zaitun menjadi sumber lemak berkualitas tinggi yang ideal bagi lansia yang fokus pada stabilitas gula darah dan kesehatan jangka panjang. Kekayaan senyawa antiinflamasi dalam minyak zaitun, terutama oleocantal, memberikan efek meredakan nyeri yang serupa dengan ibuprofen non-steroid. Peradangan kronis tingkat rendah merupakan karakteristik umum penuaan dan berkontribusi pada berbagai penyakit terkait usia, dari penyakit jantung hingga artritis. Konsumsi rutin minyak zaitun telah terbukti mengurangi penanda inflamasi dalam darah, potensial memperlambat perkembangan kondisi yang menurunkan kualitas hidup lansia. Profil lemak minyak zaitun didominasi oleh asam oleat, lemak tak jenuh tunggal yang mendukung kesehatan kardiovaskular optimal. Penelitian menunjukkan bahwa konsumsi rutin lemak tak jenuh tunggal dikaitkan dengan penurunan risiko stroke hingga 41% dan penyakit jantung koroner hingga 17%. Mengingat bahwa penyakit kardiovaskular tetap menjadi penyebab utama kematian pada populasi lanjut usia, penggantian lemak jenuh dengan minyak zaitun menjadi strategi preventif yang sangat berharga. Polifenol dalam minyak zaitun, terutama dalam jenis ekstra virgin, memberikan perlindungan antioksidan yang kuat. Senyawa ini membantu menetralisir radikal bebas, molekul tidak stabil yang dapat merusak sel dan mempercepat penuaan. Studi menunjukkan bahwa lansia yang mengonsumsi diet kaya polifenol menunjukkan penurunan penanda stres oksidatif dan peningkatan fungsi antioksidan tubuh, potensial memperlambat degenerasi sel yang terkait dengan berbagai kondisi usia lanjut. Manfaat kognitif dari konsumsi minyak zaitun secara teratur menjadi perhatian khusus bagi populasi lansia. Studi kohort prospektif menemukan bahwa peserta yang mengonsumsi minyak zaitun dalam jumlah tertinggi menunjukkan penurunan 28% dalam risiko gangguan kognitif dibandingkan dengan mereka yang jarang mengonsumsinya. Polifenol dalam minyak zaitun dapat melewati sawar darah otak, memberikan perlindungan langsung pada jaringan otak dari kerusakan oksidatif dan inflamasi yang berkontribusi pada penurunan kognitif. Kontribusi minyak zaitun terhadap kesehatan mikrobioma usus semakin diakui sebagai mekanisme penting di balik manfaat kesehatannya yang luas. Polifenol dalam minyak zaitun bertindak sebagai prebiotik, mendukung pertumbuhan bakteri menguntungkan sambil menghambat patogen potensial. Mikrobioma usus yang sehat dikaitkan dengan peningkatan fungsi kekebalan, metabolisme yang optimal,
dan bahkan suasana hati yang lebih baik. Semua faktor yang mempengaruhi kualitas hidup di usia lanjut. Sifat perlindungan minyak zaitun terhadap kanker tertentu menjadi keuntungan tambahan bagi kesehatan lansia. Sebuah meta-analisis komprehensif dari 19 studi menemukan bahwa konsumsi tertinggi minyak zaitun dikaitkan dengan pengurangan risiko sekitar 31% untuk kanker saluran pencernaan. Senyawa seperti squalene dan terpenoid dalam minyak zaitun telah menunjukkan sifat anti-kanker dalam penelitian laboratorium, menawarkan perlindungan potensial terhadap penyakit yang prevalensinya meningkat dengan usia. Fleksibilitas kuliner minyak zaitun membuatnya mudah diintegrasikan ke dalam pola makan sehari-hari lansia. Dari penggunaan klasik sebagai dressing salad hingga aplikasi dalam memasak pada suhu sedang, minyak zaitun dapat menggantikan mentega, margarin, dan minyak nabati olahan yang lebih rendah nilai nutrisinya. Bahkan konsumsi langsung 1 sendok makan minyak zaitun ekstra virgin di pagi hari, praktik umum di beberapa komunitas Mediterania dengan umur panjang, dapat memberikan dosis konsentrat senyawa pelindung tanpa menambahkan karbohidrat apapun. Stabilitas gula darah yang dibantu oleh minyak zaitun memberikan manfaat signifikan bagi lansia dengan risiko prediabetes atau diabetes tipe 2. Mengganti karbohidrat dengan lemak sehat dari minyak zaitun dalam diet telah terbukti meningkatkan sensitivitas insulin dan mengurangi lonjakan glukosa postprandial. Efek ini sebagian disebabkan oleh kemampuan minyak zaitun untuk memperlambat pengosongan lambung dan memodulasi pelepasan hormon inkretin yang terlibat dalam regulasi glukosa. Dalam memilih minyak zaitun berkualitas, lansia harus mengutamakan jenis ekstra virgin yang diproduksi melalui proses mekanik tanpa panas atau bahan kimia tambahan. Minyak ini mempertahankan konsentrasi tertinggi senyawa bioaktif yang bertanggung jawab atas manfaat kesehatannya. Penyimpanan yang tepat, dalam wadah gelap, di tempat sejuk, dan jauh dari cahaya langsung, membantu menjaga integritas nutrisi minyak dan mencegah oksidasi yang dapat mengurangi manfaat kesehatannya sambil menghasilkan senyawa potensial berbahaya. 8. Keju, makanan yang sering menjadi subjek kontroversi nutrisi, sebenarnya menawarkan profil nutrisi yang sangat menguntungkan bagi lansia yang menjalani pola makan rendah karbohidrat. Kebanyakan keju keras seperti cheddar, parmesan, atau Swiss hampir tidak mengandung karbohidrat, kurang dari 1 gram per ons. Sementara menyediakan protein berkualitas tinggi, kalsium, dan lemak yang memberikan rasa kenyang berkelanjutan. Kandungan kalsium dalam keju menjadikannya sekutu berharga dalam menjaga kesehatan tulang lansia. 1 ons keju cheddar menyediakan sekitar 200 mg kalsium, 1/5 dari kebutuhan harian. Mengingat bahwa risiko osteoporosis dan fraktur meningkat secara signifikan setelah usia 65 tahun dan bahwa penyerapan kalsium menurun dengan bertambahnya usia, sumber kalsium yang bioavailable seperti keju menjadi semakin penting dalam diet lansia. Protein dalam keju memiliki nilai biologis tinggi, menyediakan semua asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh. 1 ons keju cheddar mengandung sekitar 7 gram protein. Kontribusi signifikan terhadap kebutuhan protein lansia yang sebenarnya meningkat dengan usia untuk mengimbangi penurunan efisiensi sintesis protein. Protein berkualitas tinggi ini mendukung pemeliharaan massa otot, fungsi kekebalan, dan bahkan kesehatan tulang, semua aspek kritis untuk kemandirian dan kualitas hidup di usia lanjut. Vitamin K2, bentuk khusus vitamin K yang ditemukan dalam keju terfermentasi, memiliki peran unik dalam metabolisme kalsium. Tidak seperti vitamin K1 dari sayuran hijau, K2 mengarahkan kalsium ke tulang dan gigi sambil mencegahnya mengendap di arteri. Bukti menunjukkan bahwa lansia dengan asupan vitamin K2 yang tinggi memiliki kesehatan kardiovaskular yang lebih baik dan pengurangan kalsifikasi vaskular, faktor risiko utama untuk penyakit jantung pada populasi lanjut usia. Asam lemak rantai pendek dan menengah dalam keju, terutama dalam varietas yang telah matang lama, menawarkan manfaat metabolik yang unik. Lemak ini dicerna dan dimetabolisme dengan cara berbeda dari asam lemak rantai panjang, memberikan sumber energi langsung dan efisien tanpa memerlukan transportasi limfatik kompleks. Hal ini membuat keju menjadi sumber energi ideal bagi lansia yang mungkin mengalami penurunan efisiensi pencernaan dan metabolisme. Bakteri probiotik yang ditemukan dalam keju fermentasi seperti Gouda, Brie, atau keju cottage memberikan manfaat tambahan untuk kesehatan pencernaan lansia. Mikroorganisme menguntungkan ini membantu menjaga keseimbangan mikrobioma usus, yang dapat terganggu oleh penggunaan antibiotik, perubahan diet, atau proses penuaan itu sendiri. Mikrobioma yang sehat tidak hanya mendukung pencernaan optimal tetapi juga berkontribusi pada fungsi kekebalan dan bahkan kesehatan mental, aspek penting dari kesejahteraan holistik lansia. Kandungan fosfor dalam keju bekerja sama dengan kalsium untuk mendukung kesehatan tulang yang optimal.
1 ons keju cheddar menyediakan sekitar 145 mg fosfor, sekitar 20% dari kebutuhan harian. Rasio kalsium, fosfor dalam keju mendekati ideal untuk penyerapan dan pemanfaatan optimal kedua mineral ini dalam pembentukan dan pemeliharaan jaringan tulang. Manfaat ini sangat penting bagi lansia yang menghadapi risiko peningkatan kehilangan mineral tulang dan fraktur terkait osteoporosis. Seng, mineral penting yang sering defisien dalam populasi lanjut usia, tersedia dalam jumlah signifikan dalam keju. 1 ons keju cheddar menyediakan sekitar 0,9 mg seng, sekitar 8% dari kebutuhan harian. Seng berperan vital dalam fungsi kekebalan, penyembuhan luka, sintesis protein, dan bahkan fungsi sensorik seperti rasa dan bau. Semua aspek yang dapat menurun di usia lanjut. Asupan seng yang adekuat melalui makanan seperti keju dapat membantu mempertahankan fungsi optimal sistem ini. Lipatan keju ke dalam diet lansia dapat menguntungkan mereka yang mengalami penurunan nafsu makan, kondisi umum di usia lanjut. Rasa savory yang kuat dari keju, terutama varietas yang telah matang lama, dapat meningkatkan palatabilitas makanan lain dan menstimulasi nafsu makan melalui efeknya pada sensor rasa dan bau. Rasa yang memuaskan ini, dikombinasikan dengan nilai nutrisi tinggi keju, menjadikannya tambahan berharga untuk membantu lansia memenuhi kebutuhan nutrisi mereka meskipun konsumsi makanan total menurun. Dalam memilih keju untuk diet rendah karbohidrat, perhatian harus diberikan pada varietas dan porsi. Keju keras yang telah matang lama seperti Parmesan, Swiss, atau cheddar tua umumnya mengandung karbohidrat lebih sedikit dan protein lebih banyak dibandingkan keju segar atau lunak. Jenis keju ini juga cenderung memiliki kandungan laktosa lebih rendah, menguntungkan lansia dengan toleransi laktosa menurun. Porsi sekitar 1-2 ons per hari memberikan manfaat nutrisi optimal sambil membatasi asupan natrium dan kalori, aspek yang tetap penting dalam diet lansia secara keseluruhan. Setelah mengulas 8 makanan optimal untuk lansia dengan pendekatan rendah karbohidrat dan bebas gula, penting untuk memahami prinsip penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan pola makan bukan tentang transformasi radikal tetapi adaptasi bertahap yang berkelanjutan. Lansia yang membuat perubahan moderat namun konsisten pada pilihan makanan mereka cenderung mendapatkan manfaat lebih besar dibandingkan yang menjalani diet drastis tetapi berumur pendek. Kombinasi cerdas dari makanan-makanan ini menciptakan efek sinergis yang mendukung kesehatan holistik. Sebagai contoh, menumis bayam dengan minyak zaitun dan telur tidak hanya menyediakan protein berkualitas tinggi tanpa karbohidrat, tetapi juga memfasilitasi penyerapan vitamin larut lemak dan karotenoid dari bayam, sambil memberikan rasa kenyang yang berkelanjutan. Pendekatan kombinasi seperti ini memaksimalkan nutrisi per kalori, pertimbangan penting bagi lansia yang kebutuhan kalorinya menurun tetapi kebutuhan nutrisinya tetap tinggi. Hidrolasi yang adekuat menjadi pendamping esensial diet rendah karbohidrat ini, terutama bagi lansia. Pengurangan karbohidrat biasanya menyebabkan penurunan retensi air, menjadikan konsumsi cairan yang cukup semakin krusial. Air putih tetap menjadi pilihan terbaik, sementara teh herbal tanpa pemanis dapat memberikan variasi rasa tanpa menambahkan karbohidrat. Minuman berelektrolit tanpa gula dapat bermanfaat bagi lansia yang aktif secara fisik untuk membantu menjaga keseimbangan elektrolit optimal. Pertimbangan praktis seperti kemampuan memasak, akses ke bahan segar, dan anggaran juga memengaruhi keberhasilan pendekatan nutrisi ini. Solusi seperti telur rebus yang disiapkan di awal minggu, kacang-kacangan dalam kemasan porsi individual, atau alpukat beku dalam bentuk puree menawarkan kenyamanan tanpa mengorbankan kualitas nutrisi. Kreativitas dalam persiapan makanan dan perencanaan dapat membantu lansia mengadopsi dan mempertahankan pola makan sehat bahkan dengan berbagai keterbatasan. Pemantauan individual terhadap respons tubuh menjadi kunci penting dalam mengadaptasi pendekatan ini. Setiap lansia memiliki kebutuhan unik berdasarkan kondisi kesehatan yang ada, tingkat aktivitas, dan toleransi makanan. Beberapa mungkin mendapat manfaat dari pengurangan karbohidrat yang lebih agresif, sementara yang lain mungkin memerlukan pendekatan lebih moderat. Perhatikan parameter seperti energi, kualitas tidur, fungsi kognitif, dan stabilitas suasana hati untuk menyesuaikan komposisi diet secara optimal. Integrasi bertahap makanan-makanan ini ke dalam pola makan sehari-hari akan memberikan hasil terbaik. Memulai dengan mengganti satu makanan bermasalah per minggu, seperti mengganti sereal pagi dengan telur dan sayuran, atau mengganti camilan sore dengan segenggam kecil almond, memungkinkan tubuh dan selera untuk beradaptasi secara bertahap. Pendekatan inkremental ini memiliki kemungkinan keberhasilan dan keberlanjutan jauh lebih tinggi dibandingkan perubahan diet menyeluruh yang sering berakhir dengan kembali ke kebiasaan lama.
Pengaturan waktu makan juga perlu dipertimbangkan dalam mengoptimalkan diet rendah karbohidrat untuk lansia. Banyak yang mendapat manfaat dari pendekatan jendela makan terbatas, di mana semua konsumsi makanan terjadi dalam periode Agustus 10 jam, memberikan sistem pencernaan waktu istirahat yang diperpanjang. Pola ini telah dikaitkan dengan peningkatan sensitivitas insulin, penurunan peradangan, dan bahkan peningkatan kualitas tidur. Semua faktor yang berkontribusi terhadap vitalitas dan kesejahteraan lansia secara keseluruhan. Meskipun 8 makanan ini menyediakan fondasi nutrisi yang kuat, suplementasi selektif mungkin tetap diperlukan untuk beberapa lansia. Vitamin D seringkali direkomendasikan karena prevalensi defisiensi yang tinggi pada populasi lanjut usia dan perannya dalam kesehatan tulang, kekebalan, dan bahkan fungsi otot. Magnesium dan vitamin B12 adalah nutrisi lain yang mungkin membutuhkan suplementasi, terutama bagi mereka dengan kondisi medis tertentu atau penggunaan obat yang memengaruhi penyerapan nutrisi. Pentingnya kesenangan dalam makan tidak boleh diabaikan, bahkan dalam pendekatan nutrisi yang berfokus pada kesehatan. Makanan bukan hanya bahan bakar tetapi juga sumber kesenangan, koneksi sosial, dan tradisi kultural. Menemukan cara untuk mempersiapkan 8 makanan ini agar menarik secara sensorik, bermain dengan tekstur, rasa, dan presentasi, membantu memastikan bahwa diet sehat ini dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Makanan yang tidak dimakan, tidak peduli seberapa bergizi, tidak memberikan manfaat apapun. Sebagai kesimpulan, 8 makanan ini, sayuran berdaun hijau, sayuran non-tepung, ikan berminyak, telur, kacang-kacangan dan biji-bijian, alpukat, minyak zaitun, dan keju, menawarkan fondasi optimal untuk lansia yang ingin mengadopsi pendekatan rendah karbohidrat dan bebas gula. Dengan fokus pada nutrisi padat dan lemak sehat daripada karbohidrat olahan dan gula tambahan, pendekatan ini mendukung stabilitas gula darah, kesehatan kardiovaskular, fungsi kognitif, dan vitalitas secara keseluruhan. Perubahan sederhana namun sistematis dalam pilihan makanan dapat menghasilkan transformasi nyata dalam kesehatan dan kualitas hidup, membuktikan bahwa penuaan tidak harus identik dengan penurunan kesehatan dan vitalitas. Jika Anda menemukan informasi ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, tinggalkan komentar tentang pengalaman Anda dengan makanan-makanan ini, dan bagikan video ini kepada orang lain yang mungkin mendapat manfaat darinya. Jangan lupa subscribe ke channel Sehat dalam 2 Minggu, untuk mendapatkan update konten kesehatan setiap hari yang dirancang untuk membantu Anda menjalani masa emas dengan lebih baik.